Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Imam Mufti Hasibuan dengan NIM 230306070 dari kelas PTNB Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan melakukan praktikum anatomi dan fisiologi ternak yang dimana di sini saya menggunakan sampel Oryctolagus cuniculus domesticus yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Tati Vidianasari SPT MP. Oryctolagus cuniculus domesticus ini memiliki kingdom Animalia, phylum Chordata, kelas Mammalia, ordo Rodentia, famili Cavidae, genus Cavia, dan spesies Cavia porcellus. Di sini saya akan menjelaskan topografi organ dalam pada kelinci. Yang pertama ada esophagus atau kerongkongan. Lalu selanjutnya ada cor atau jantung. Lalu selanjutnya ada hepar atau hati, ada vesica velea atau kantung empedu, ada ventriculus atau lambung, ada intestinum tenui atau usus halus, ada intestinum crassum atau usus besar, ada cecum, dan ada vesica urinaria atau kantung kemih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem digestoria pada kelinci. Proses digestoria yang paling awal adalah cavum oris atau mulut. Dengan bantuan enzim amilase yang berfungsi untuk memecah karbohidrat atau pati menjadi gula sederhana. Selanjutnya, ada esofagus atau kerongkongan sebagai saluran pengantar makanan ke lambung. Nah, untuk selanjutnya masuk kepada ventriculus atau lambung. Di dalam ventriculus terjadi proses pencernaan protein yang menggunakan enzim pepsin yang diubah menjadi pepton. Lalu selanjutnya ada intestinum tenui. Di dalam intestinum tenui dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada duodenum yang memiliki panjang 37 cm. Lalu yang kedua ada jejunum dengan panjang 112 cm dan ketiga ada ileum dengan 33 cm. Pada intestinum tenui terjadi proses pencernaan lemak menggunakan enzim lipase yang dihasilkan oleh pankreas dan dibantu oleh kelenjar empedu. Lalu selanjutnya ada cecum. Nah, pada cecum makanan dicerna seratnya dan diubah menjadi mikronutrien. Dan selanjutnya ada intestinum crassum atau usus besar. Lalu terakhir pada bagian rektum dan anus. Di anus akan mengeluarkan feses lunak yang akan dicerna kembali dengan cara dijilat. Hal tersebut disebut dengan koprophagi. Lalu selanjutnya pada kelinci ada 4 organ pencernaan tambahan, yaitu glandula salivari, kelenjar-kelenjar ludah yang bermuara dalam rongga mulut. Ada glandula parotis, glandula sublingualis di bawah lingua, glandula infraorbitalis, kelenjar saliva membasahi pakan untuk memudahkan penelanan saliva pada ternak monogastrik, biasanya lebih asam daripada saliva ternak ruminansia. Lalu selanjutnya ada hepar. Condong terletak di sebelah sisi kanan tempat metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat, serta sebagai tempat pusat detoksifikasi senyawa beracun dalam tubuh.
Nah, hepar juga menghasilkan cairan empedu yang dialirkan melalui ductus hepaticus menuju vesica velea. Nah, lalu selanjutnya ada pankreas. Pada pankreas terdapat di antara duodenum pars ascendens dan pars descendens, menghasilkan dua macam getah, yaitu enzim yang disalurkan melalui ductus pancreatus ke duodenum. Nah, lalu hormon disalurkan langsung ke dalam darah atau toda melalui saluran keluar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem nervosum pada kelinci. Yang pertama adalah otak. Otak kelinci terbagi menjadi beberapa bagian, termasuk otak besar, cerebrum, otak kecil, cerebellum, dan batang otak atau pons dan medula oblongata. Otak mengatur fungsi-fungsi penting seperti persepsi sensorik, pengaturan gerak tubuh, dan proses kognitif. Lalu yang kedua adalah sumsum tulang belakang. Nah, sumsum tulang belakang merupakan bagian dari sistem saraf pusat yang berjalan melalui kanal tulang belakang. Ini adalah jalur komunikasi antara otak dan tubuh, membawa sinyal-sinyal sensorik dari tubuh ke otak dan mengirimkan sinyal motorik dari otak ke tubuh. Selanjutnya saya akan membacakan tentang sistem pernapasan. Yang pertama adalah nares, organ pernapasan yang pertama atau yang sering disebut juga dengan lubang hidung. Lubang hidung ini berguna untuk mengambil udara agar kelinci bisa bernapas dengan baik. Lalu yang kedua adalah glotis dan laring. Posisinya ada pada pangkal trakea bagian atas. Glotis dan laring mempunyai perbedaan, yaitu laring adalah pangkal dari trakea bagian atas, sedangkan glotis itu adalah celah masuknya udara ke trakea. Lalu yang ketiga adalah trakea. Trakea pula merupakan organ pernapasan yang berbentuk pipa dan terdiri dari cincin-cincin tulang rawan. Trakea ini berfungsi untuk mencegah terjadinya kolaps karena adanya tekanan negatif pada saat kelinci bernapas. Lalu selanjutnya ada bronkus. Bronkus ada di sisi kanan dan di sisi kiri, di mana nanti bronkus ini akan berhubungan dengan alveolus yang ada di dalam pulmu atau paru-paru. Nah, di alveoli ini akan terjadi pertukaran gas. Lalu selanjutnya ada pulmu atau paru-paru. Nah, pulmu atau biasa dikenal dengan paru-paru ini mempunyai jumlah sepasang. Fungsi dari pulmu atau paru-paru adalah sebagai tempat sirkulasi atau pergantian oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem sirkulasi darah, yang dimana di dalam sistem sirkulasi darah ada beberapa organ yang berperan. Yang pertama yaitu cor atau jantung, yang terdiri dari atrium dexter dan atrium sinister, ventricle dexter dan ventricle sinister. Yang kedua yaitu arteri, yang merupakan saluran darah yang mengangkut darah yang kaya oksigen dari jantung ke jaringan tubuh. Lalu selanjutnya yang ketiga ada arteri pulmonalis, yang merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru. Lalu berikutnya ada vena. Vena yang merupakan pembuluh darah yang mengangkut darah kembali ke jantung dari tubuh. Berikutnya ada vena pulmonalis yang merupakan pembuluh darah yang mengantarkan darah dari paru-paru ke jantung. Nah, lalu selanjutnya yang terakhir ada aorta yang merupakan pembuluh darah utama
yang menghubungkan jantung ke seluruh tubuh. Lalu, sirkulasi darah pada kelinci itu perjalanannya dimulai dari darah yang mengandung oksigen akan masuk ke pulmo atau paru-paru, lalu akan disaring pulmo. Setelah itu, darah yang dari pulmo tadi akan pertama kali masuk ke dalam jantung, bagian serambi kiri atau atrium sinister, melalui pembuluh darah vena pulmonaris. Lalu akan diteruskan ke dalam bilik kiri dan kemudian dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri. Setelah darah dimanfaatkan oleh masing-masing organ, darah akan kembali ke jantung di bagian serambi kanan atau atrium dexter, lalu menuju bilik kanan atau ventricle dexter. Di antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat 3 katup selanjutnya. Darah yang sudah sampai di bilik kanan akan dialirkan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Darah yang sudah dibersihkan oleh paru-paru kemudian CO2 karbon dioksida dibuang melalui udara atau mulut. Setelah itu hidung menghirup O2 untuk memasukkan kembali ke pulmo atau paru-paru. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang lambung pada ternak ruminansia, yang dimana ternak ruminan memiliki lambung ganda atau ada 4 lambung. Yang pertama ada rumen. Rumen pada ternak ruminansia adalah kantong besar di dalam rongga perut yang berfungsi untuk mencerna makanan melalui fermentasi oleh mikroorganisme. Proses fermentasi ini menghasilkan nutrien yang paling penting untuk ternak, serta gas yang dikeluarkan melalui aerotraction. Lalu selanjutnya ada retikulum, yang juga dikenal dengan lambung kedua dalam sistem pencernaan ternak ruminansia. Retikulum memiliki struktur yang mirip dengan jaringan atau sarang lebah dan memiliki fungsi untuk menyaring partikel kasar dari makanan yang masuk mengarahnya kembali ke dalam rumen untuk dicerna lebih lanjut. Retikulum ini juga berperan dalam membantu proses pengunyahan makanan dan memfasilitasi proses pencernaan secara efisien. Lalu selanjutnya yang ketiga ada pemasum. Pemasum adalah salah satu dari 4 ruang dalam sistem pencernaan ruminansia yang terletak antara obomasum dan rumen. Memiliki fungsi untuk menyerap air, elektrolit, dan nutrisi yang tersisa dari pakan serta memompa makanan yang diolah ke abomasum untuk pencernaan lebih lanjut. Lalu yang terakhir ada abomasum. Abomasum adalah lambung keempat dari sistem pencernaan ternak ruminansia yang mirip dengan lambung manusia. Fungsinya untuk mencerna makanan secara enzimatik dan menghasilkan asam lambung untuk pemecah protein dalam makanan. Abomasum juga berperan dalam penyerapan nutrisi seperti lemak dan mineral.